Anda cuma bisa lompat ke adegan yang berbeda buat nonton. Oke, jadi kalau kita cuma bisa pindah-pindah di dalam video, gimana caranya? Kerennya lagi, fisika modern ngasih kita dua cara teoretis buat lompat ke depan. Ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Yang satu karena kecepatan, dan satu lagi karena gravitasi. Cara pertama ini kedengarannya emang kayak di film-film fiksi ilmiah, tapi ini 100% didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein yang udah terbukti. Semuanya bergantung pada satu hal, seberapa cepat Anda bergerak. Ini dia nih keajaiban dari relativitas Einstein. Waktu itu relatif. Makin cepat Anda bergerak di luar angkasa, makin lambat waktu berjalan buat Anda. Bayangin deh Anda pergi naik roket super cepat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Buat Anda, perjalanan itu mungkin cuma terasa beberapa tahun. Tapi pas Anda balik ke bumi, Anda bakal kaget karena ternyata ribuan tahun udah lewat. Anda baru saja melakukan perjalanan ke masa depan. Cara kedua buat loncat ke masa depan juga nggak kalah gilanya. Kali ini kita nggak pakai kecepatan, tapi kita pakai kekuatan paling dahsyat di alam semesta, gravitasi. Betul banget, menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi yang kuat itu bukan cuma narik benda, tapi benar-benar melengkungkan kain ruang dan waktu itu sendiri. Dan makin kuat gravitasinya, makin lambat waktu berjalan. Jadi, kalau Anda bisa ngorbit di dekat lubang hitam supermasif, di mana gravitasi itu luar biasa ekstrim, cuma sebentar aja, terus balik lagi, Anda bakal nemuin diri Anda di masa depan yang jauh banget di bumi. Oke, kita udah bahas cara buat fast forward. Terus gimana sama tombol rewind? Bisa nggak kita balik ke masa lalu? Nah, disinilah kita benar-benar masuk ke ranah spekulasi dan teori yang paling liar. Jadi, ide paling populer soal perjalanan ke masa lalu itu adalah konsep teoretis yang namanya lubang cacing atau wormhole. Anggap aja ini kayak jalan pintas atau terowongan yang menembus kain ruang waktu, menghubungkan dua titik yang sangat jauh di angkasa dan mungkin juga di waktu yang berbeda. Secara teori sih, dengan lubang cacing, Anda bisa aja masuk di Jakarta tahun 2024 dan keluar di Batavia tahun 1924. Masalahnya, sampai hari ini kita sama sekali nggak punya bukti kalau lubang cacing itu beneran ada. Banyak fisikawan percaya, kalaupun ada, mereka bakal sangat nggak stabil dan langsung hancur begitu terbentuk. Jadi ya, ini masih jadi salah satu perdebatan terbesar di fisika teoretis. Jadi, intinya begini. Perjalanan ke masa depan, walaupun secara teknis susahnya minta ampun, secara fundamental itu dimungkinkan oleh hukum fisika yang kita tahu sekarang. Tapi, perjalanan ke masa lalu, untuk saat ini itu masih ada di ranah fiksi ilmiah dan spekulasi murni. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalau seluruh hidup kita udah terpampang di video alam semesta ini, kalau masa depan itu udah tertulis, apa sebetulnya arti dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari? Apakah kehendak